hanya satu-satunya nabi, utusan, yang memberikan syafaat kepada umatnya itu adalah Nabi Muhammad. Itu atas perintah. Asal lo tahu, Nabi Muhammad itu dia tidak mau masuk surga sendirian. Nggak penting dia buat surga kalau ada masih satu umatnya itu yang masuk neraka. Apalagi yang mau lo ambil? Kecuali dia menyatu, dia kembali ke atas, menyatu kepada ilahinya Bapa, baru lo bisa berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Pencipta. Ini nggak ada. Iya, kamu karena sudah Islam, wajar. Kamu kan tadi saya bilang, kamu kan Islam sekarang, Maryam, wajar. Sama bukan masalah saya persoalan Islam. Saya Islam gara-gara perintah Yesus. Kok perintah Yesus dari mana korelasi? Baca dong. Baca dong. Aku akan kembali kepada Bapa yang mengutusku. Hah? Dan Bapa itu akan mengutus Roh kebenaran yang akan menuntunmu, yang akan menceritakan tentangku. Hah? Apa itu? Itu artinya dia menyatakan dia, Pak Maryam. Makanya dia salah. Dia saja sudah balik. Dia sudah balik kepada yang menciptanya, yang mengutusnya, dan yang mengutusnya itu akan mengutus lagi Roh kebenaran yang akan menceritakan tentangku, menceritakan Yesus itu sendiri. Adanya di mana? Lo lihat di kitab-kitab manapun kecuali Al-Quran yang menjelaskan tentang Yesus itu sendiri, Isa Al-Masih itu. Apalagi yang lo mau bantah? Tunggu dulu. Dari konsep ketuhanan saja lo sudah gagal. Hah? Lo hanya bisa menjustis orang lo dibaptis atau tidak. Paling tidak lo jelas dulu di dalam beriman lo. Makanya kalau gue dari dulu, ketika gue tahu bahwa Yesus itu bukan sesembahan tertinggi di dalam agama Kristen atau di dalam Bible, gue belum mengambil keputusan untuk masuk Islam. Tidak. Karena tidak semudah itu saya mencari. Iman saya kemarin-kemarin itu goyang. Karena saya mentuhankan Yesus. Karena setiap dari awal, dari pagi kita dicekokin di sekolah minggu, nggak ada kecuali lain Yesus adalah Tuhan. Kita meniadakan pencipta kita. Siapa pencipta kita? Allah Bapa itu sendiri. Kenapa kita tidak menyembah dari sumbernya? Kenapa kita menyembah ciptaannya? Logikanya dong, Kepas. Itu dari mulai gua lahir, dari gua dibaptis di Katolik, gua dibaptis lagi di Tiberias, dibaptis lagi gua di Apen, asal lo tahu. Sampai gua cari tahu, Kepas. Lo mungkin baru sekali dibaptis, gua udah berkali-kali dibaptis. Nama baptis gue sampai ada nama Titus gue. Asal lo tahu. Lo harus tahu, kalau lo Protestan, lo harus tahu, lo sebenarnya bukan pengikut Yesus, lo pengikut Martin Luther. Asal lo tahu, Kristen itu terbentuk gara-gara Martin Luther. Kalau lo Katolik, lo pengikut kalau lo Ortodoks, lo pengikut Konstantin. Bapak-bapak gereja. Lo harus belajar dong. Kalau lo mengikut Yesus, lo harus masuk ke Alkitabiah. Yesus tidak pernah mentuhankan dirinya. Sahih. Coba, lo mana yang tiga ini supaya lo jelas. Jangan gara-gara lo dibaptis lantas lo bilang diri lo Kristen. Kalau lo kembali ke Alkitabiah, lo harus tahu bahwa Yesus tidak mentuhankan dirinya, melainkan dia adalah utusan. Yesus Kristus utusan, yang kekal itu adalah Bapa itu sendiri. Siapa yang kita cari adalah Tuhan kita yang Maha Pencipta, bukan yang pencipta. Pak Kepas, jangan terpengaruh sama Bang Maryam. Kamu tetap Kristen aja, nggak apa-apa. Maryam mau tarik gini loh, Gini loh maksud gua, brother. Maryam mau saya tarik lagi ke Kristen, keimanan lo. Kita sama-sama mengarah masuk gua. Ketika ada satu komel, ada teman-teman Kristen yang berbeda sudut pandang tentang dia masalah Trinitas, tentang dia masalah ketuhanan, tentang dia masalah penyalipannya, bukan berarti lo menjas. Lo bukan Kristen, nggak boleh seperti itu. Itulah yang gue maksud. Gue harus peringati lo di sini, brother. Biarkan saja pendapat dia, pendapat lo. Ya, tapi kalau nanti lo berbicara seperti itu, lo kesannya nih Kepas. Lo ibarat kata lo hanya seorang oknum di Kristen yang disengaja ditaruh di Kristen supaya untuk menyesatkan orang umat Kristen. Lo mau gue judge begitu? Enggak, tapi Bang Kepas barusan dia bilang dia mau tarik lagi Bang Maryam ke ini. Nggak bisa ya Bang ya, kalau udah upgrade nyembah Tuhan, masa disuruh nyembah makhluk lagi, susah. Iya, makanya gue bilang, kalau lo belajar di Islam, lo bayangin, brother, ya, Yesus itu adalah seorang nabi yang tidak bertanggung jawab untuk umatnya, asal lo tahu. Dia memasrahkan semua itu kepada Tuhannya. Hah? Hanya satu-satunya nabi, utusan, yang memberikan syafaat kepada umatnya itu adalah Nabi Muhammad. Itu atas perintah. Asal lo tahu, Nabi Muhammad itu dia tidak mau masuk surga sendirian. Nggak penting dia buat surga kalau ada masih satu umatnya itu yang masuk neraka. Masya Allah, merinding gue denger ya Bang Maryam tahu.
Yesus itu Merinding kagak. gua. Itu Bang Isa Maryam, Al-Masih itu Bang tidak, dia Maryam tahu menyalahkan. itu. Urusannya urusanmu aja Bapak, katanya gitu. Bukan urusan Bang saya. Maryam tahu loh itu. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman Kristen yang dibawa percaya sama Pak Maryam, Bang Maryam. Kalau Pak Kepas nggak usah percaya. Jangan Bukan, percaya kepikir, kalau jangan saya percaya. sih enggak, saya senang sama saudara saya Kepas maksud saya ketika ada. Kalau yang dibawa mungkin, percaya gitu Bang loh. Maryam, tapi kalau Pak Kepas khusus VIP jangan percaya. Itu. Bukan, maksud saya gini, brother. Ini kan kita sudah sayang sama hari, lu. Bang Maryam ini karena cinta sama lu. Jujur. benar, karena dia kita gini mau loh, karena lu hari-hari biar pinter gitu loh. Karena sayang, bukan karena kita yang benci sama lu, Bang Kepas. Supaya lu punya pikiran. Lanjut, Bang Maryam. iya, maksud saya gini, kita hari-hari ketemu di satu komal, kita berdiskusi tentang agama dan segala macam, wajar lah. Nah, saya berbicara kepada saudara gua nih Kepas, ada yang di bawah yang menonton, paling tidak mungkin dia ada yang dia tangkap, akhirnya dia pelajari. Sudut pandang orang itu berbeda-beda, brother. Gitu loh. Ketika dia naik satu komal sama lo jangan langsung menjustis, biarkan mereka. Dosa kita masing-masing kok, bukan per kelompok. Kenapa lo malah menghakimi orang? Lo bilang kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan menghakimi. Lo sekarang kamu menghakimi, kamu bukan Kristen, itu menghakimi, brother. Gimana Berarti dia lo tidak Kristen dia mengikuti nggak ajaran. dibaptis? Kamu aja sampai 3 kali dibaptis, brother. Saya 2 kali. Nah, kalau lo tidak mau berpendapat dengan teman-teman ketika naik di komal untuk berdiskusi soal ketuhanan, ini soal ketuhanan ini bukan gampang, rumit, Bukan brother. loh, Makanya di gini Kristen loh, itu gini rumit loh. dia menyatakan Tuhannya siapa. Pak Maryam. Karena itulah sekian Pak rumitnya. Maryam. Lebih bagus saya bicara dengan Pak Maryam daripada orang ngaku-ngaku Kristen tapi nggak dibaptis gitu loh. Saya bukannya Pak, lebih bagus saya. Paham. Cuman di bawah juga itu ada 2-3 ketika lo juga cabut, itu ada 2-3 juga berpandangan berbeda. Gitu loh. Berarti maksud saya di sini, di ruang diskusi kita misalnya di komal-komal ini ada pengaruhnya gitu loh. Ada manfaat positifnya. Kalau selama ini kan kita tidak pernah. Gitu loh, kita tahu karena gue juga dulu, brother, 20 tahun gue tersesat di dalam kekristenan itu, menurut gue. Gitu loh. Bukan gue mau ajak lo, tidak. Hanya gue sangka Yesus itu tidak ada lebih daripada adalah yang kita sembah adalah Tuhan itu adalah Yesus. Padahal itu sebuah nama yang diberikan kepada anak, ada pemberinya, si pemberinya itu yang kita cari tahu. Ketika gue membaca nih, ketika gue pelajari, ketika gue cari literal-literalnya, bukan cuma di Bible, gue cari tahu Kristen ini berdiri tahun berapa, gitu loh. Apakah Yesus membawa agama Kristen? Ternyata tidak ada. Kenapa kok muncul Kristen itu? Dari mana muncul Kristen ini? Tahun berapa dia muncul? Siapa yang bawanya? Gue cari tahu, brother. Apa ritual-ritual yang dijalankan sama Yesus di dalam Bible itu? Apakah gereja itu baik suci yang seperti yang dikatakan Yesus di Bible? Tidak. Baik suci itu yang dikatakan Yesus saja ketika kamu masuk kepada bait suci. Ketika dia masuk kepada bait suci, dia basuh kaki dan tangannya. Kalau gereja itu adalah bait suci, kenapa kita memakai? Kenapa kita malah menginjak? Tapi kalau lo nanti gue bicara begitu, pasti lo lari ke hakikat. Hati kita Maryam yang harus bersih, bukan itu. Johirnya aja kita sudah kotor, gimana kita batin? Kalau gue mencari tahu itu, brother. Pertama gue cari dulu apa agama yang dibawa sama Yesus. Yesus itu tidak membawa agama, dia membawa hanya ajaran. Kitabnya Injil. Nah pertanyaannya, Bible yang kita pakai ini Injil yang sesungguhnya atau tidak? Kita kaji dulu dong. Makanya ketika gue menemukan itu, bukan gue langsung meloncat, tidak. Gue cari dulu literalnya, apa itu teologi itu. Ternyata teologi itu adalah bukan memperkuat doktrin Alkitab, malah memperkuat doktrin gereja. Lo nggak nyampe kan ke sana gitu loh. Baik. Itu loh yang gue maksud, brother. Makanya kenapa ada Protestan, kenapa ada denom-denom lain, kenapa kita satu, kalau satu induk kita, buku kita itu adalah Bible, kenapa ini bermacam-macam ininya gitu loh, konsepnya gitu loh. Aku izin tanya nih sama Pak Maryam. Tadi Pak Kepas ini mengatakan Pak Kepas akan menarik Pak Maryam untuk balik ke Kristen lagi. Saya tanya nih, apakah Pak Maryam mau masuk Kristen lagi, nyembah Yesus, Pak Maryam? Monggo. Jangan gitu lah. Ya bagaimana kita kembali ya memang. Ya kalau kita kembali mundur lagi kita. Makanya Yesus itu cuma menyediakan jalan. Ya kalau kita pakai nggak ada kendaraannya gimana kita mau sampai? Jalan kaki terus.
Kan udah jelas katanya di Bible itu Yesus adalah jalan supaya bisa nyampe kepada Bapa, menyediakan dia jalan tuh namanya jalan. Dan jalan tuh kan butuh kendaraan. Nah, gue cari kendaraannya, gue cari ke Hindu, gue cari ke Buddha, gue cari kemana-mana, nggak ada kendaraan untuk nyampe kepada Sang Pencipta itu, hanya adanya di Islam. Apa itu? 2 kalimat syahadat itu kendaraannya, petunjuknya yang benar supaya nyampe tepat di sasarannya. Apa? Al-Quran itu. Sudah, apa lagi? Ngapain lo ibadah lagi kalau gue tanya, kalau sudah Yesus sudah menebus, ngapain lagi ada bait suci gereja-gereja itu di dunia ini? Kalau memang sudah ditebus, lakukan aja sesuka lo, orang ditebus kok. Itu kan konsep doktrin yang dikasih sama orang-orang gereja kan. Kalau gua masuk Islam dulu, gua langsung buktikan apa manfaat sholat itu buat diri gua, apa manfaat wudhu itu. Ya ternyata buat kesehatan gua, baik buat gua, hati gua lagi tenang, berpikir gua jadi cerah. Karena kita sama-sama di Kristen 7 hari dalam 1 minggu, 6 hari kita melakukan dosa, 1 hari kita menebus dosa. Ketika masuk di gereja merasa dosa kita sudah terpenuhi, sudah terhapus. Itu dogma, itu doktrin yang diajarkan ke kita. Ya, berdoa menyebut namanya Tuhan Yesus. Sementara Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ada apa di situ? Lo sekarang ada internet, cari tahu dong dari mana mula-mula asal Kristen ini terbentuk. Tahun berapa, siapa yang membentuk? Apa kitabnya? Itu dong pertama lo cari tahu. Apa nih? Apa ritual-ritual nih supaya saya bisa menyembah, supaya bisa sampai kepada Bapa seperti yang dilakukan, yang diajarkan Yesus itu. Cari tahu dong. Sanggah dengan data, Kepas. Sanggahlah dengan data. Dong, cari tahu dong. Karena di sini sekarang itu sudah era terbuka. Supaya tidak tersesat gitu loh. Bismillah. Gitu brother, sorry brother ya, gua maksudnya lain kali kalau ada yang naik, mendingan kalau lo mau turun tidak mau berpendapat silakan, maksud biarkan. Nih yang gua maksud, berubahlah brother. Lo sudah ketemu sama guru-guru saya ya, lo nyaman di room-room komal Islam, edukasi segala macam. Tapi ketika ada yang naik domba-domba yang tersesat, kalau lo nggak mau tersesat ikut, lo turun dulu, biarkan mereka bernarasi. Itulah yang gua maksud. Lo jangan menjustis, lo jangan menghakimi. Subhanallah. Alhamdulillah. Penjelasan Pak Mariam memang di sini saya suka lihat Pak Mariam, penjelasannya Ngeledek luar biasa. Enggak, makanya waktu itu sebelum Bang Mariam syahadat atau masuk Islam, saya bilang jangan masuk Islam kalau belum pasti, kalau belum yakin, belum. Tapi saya surprise hari ini tiba-tiba Bang Mariam bilang Nabi Muhammad yang memberikan syafaat dan Nabi Muhammad nggak mau masuk surga kalau masih ada satu pengikutnya di luar. Wah mantap, itu udah dalam itu Islamnya. Masya Allah.